Selanjutnya pada data warga ini kita akan membuat sebuah tombol untuk mencetak data warga. Jadi nanti admin bisa langsung mencetak atau print data warga ini. Caranya kita langsung, untuk tombol cetaknya nanti akan kita buat di bagian sini, di sebelah sini. Atau nanti terserah teman-teman bisa membuat di sebelah sini atau di bagian bawah. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kita buka file warga.php. Ini tutup dulu. Nah, tombolnya nanti kita buat di samping sini atau di sebelah sini. Ini kita copy dulu dari tombol tambah warga supaya kita buat tombol untuk cetak data. Ini warna tombolnya kita ubah menjadi warna kuning untuk tombol cetaknya atau tombol hijau. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin tombol cetak ini berada di sini, teman-teman bisa menambahkan kelas float right di bagian kelas tombol cetak ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, warnanya sudah oke, warna hijau. Dan URL tujuannya ini kita ganti. Jadi pada saat tombol cetak diklik, halamannya akan kita arahkan ke warga_cetak.php. Nah, seperti ini. Jadi, kemudian lagi pada saat diklik, nanti halaman cetaknya dibuka pada tab browser baru. Cara membuatnya kita bisa menambahkan atribut target underscore blank seperti ini ya. Kita simpan. Coba kita klik. Nah, nanti halaman cetak data warganya itu ditampilkan pada tab browser yang baru. Ini sekarang kita buat dulu sebuah file baru lagi dengan nama warga_cetak.php. Dan pada data warga_cetak.php ini kita tampilkan data warga. Jadi kita copy semua dari file warga.php ini. Paste di sini. File save. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada halaman cetak data warga ini kita hapus semua karena yang kita tampilkan hanya data dari tabelnya saja. Pada bagian header ini bisa kita hapus. Jadi pada bagian include header ini kita hapus. Kita copy isi dari header. Paste di sini. Oke. Ini tutup dulu. Kemudian footernya juga kita kembalikan lagi. Footer. Oke, karena pada halaman cetak ini kita tidak memerlukan data tabel karena kita ingin semua datanya itu tampil. Ya. Kita hapus. Kemudian ini kita rapikan dulu. Kita rapikan. Oke, ini bisa teman-teman hapus saja. Kita tidak perlu menghubungkan dengan data tabel lagi di halaman cetak ini. Untuk judul halamannya bisa kita ganti dengan cetak data warga. Oke, teman-teman. Di sini kemudian untuk navbarnya kita hapus karena kita tidak memerlukannya. Save. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya, kira-kira. Kemudian lagi ini untuk judulnya kita hapus. Kemudian tombol-tombol ini kita hapus semua. Dan card-nya juga kita hapus. Karena datanya akan kita tampilkan langsung. Jadi kita ambil data yang ada pada tabel. Kita cut langsung. Kita cut. Ini kita hapus semua. Paste. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi datanya langsung tampil semua.
Kemudian untuk kolom opsi ini juga kita hapus, tombol-tombolnya juga kita hapus semua. Kita rapikan dulu. Kolom tombol edit ini kita hapus. Kolom opsi ini kita hapus juga. Simpan. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian atas ini kita beri judul. Nah, pada bagian atas ini kita buat judul laporannya. Misalnya di sini kita bisa buat dengan tag H3 atau heading 3. Di sini laporan data warga. Simpan. Oh ya, di sini kita beri kelas. Text center agar judulnya ini ke tengah. Simpan. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan sedikit jarak di sini dengan kita berikan margin bottom. Nilainya cukup 3. 4. Oke, kira-kira cukup. Kemudian inti dari membuat laporan atau membuat cetak dengan PHP ini, pada bagian paling bawah sini kita bisa langsung menambahkan sintak JavaScript. Jadi seperti pada sebelumnya, untuk menuliskan sintak JavaScript kita bisa menulisnya di dalam tag script seperti ini. Kemudian di bagian tengah sini kita buat window.print. Nah, seperti ini, titik koma. Simpan, coba kita lihat hasilnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Datanya langsung tampil pada halaman cetak atau halaman print seperti ini. Jadi nanti admin bisa langsung print dengan memilih printer yang terpilih. Bisa mengatur halamannya juga. Kemudian berapa lembar seperti itu. Ukuran kertasnya juga bisa diatur oleh admin. Oke, untuk cetak sudah selesai. Coba kita ulangi. Kita refresh lagi. Klik cetak. Oke. Oke teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fitur, yaitu fitur untuk memfilter data. Jadi misalnya admin ingin menampilkan di sini data-data warga dari desa Semerbak Harum saja. Atau misalnya admin mau menampilkan data warga dari desa Harapan Baru, jadi bisa langsung tampil otomatis. Caranya, di sini kita akan membuat form. Pada bagian atas ini form untuk melakukan filter. Langsung buka file warga.php-nya. Kita akan membuat form filternya kira-kira di bawah sini, di bawah garis. Pada bagian sini teman-teman ya. Oke, langsung kita buat form. Form seperti ini. Kemudian kita buat kelas form group agar formnya agak lebih rapi. Seperti ini, langsung kita tutup. Kita beri judul formnya dengan filter desa misalnya. Selanjutnya pada bagian bawah sini kita tampilkan pilihan-pilihan desanya. Misalnya desa apa yang ingin ditampilkan. Jadi kita copy saja supaya cepat dari warga tambah.php. Nah, di sini ini kita kopikan saja. Ini select option yang menampilkan data-data desa sebelumnya. Kita paste di sini. Coba kita rapikan. Kita hapus. Nah, kira-kira seperti ini. Terlalu lebar, coba kita kecilkan. Nah, cara sama ini kita cut. Kita cut dulu, kita simpan. Kemudian di sini kita buat class row. Kemudian di sini kita buat class row. Kemudian buka tag div lagi. Class call md6. Misalnya ukurannya call md6 saja, kita coba dulu, kita lihat
Apakah sudah cocok ukurannya? Masih terlalu besar, kita kecilkan lagi. Kita kecilkan lagi, misalnya 4, coba. Oke, kira-kira cukup segini ukurannya. Kemudian di bawah form group, di bawah kelas form group ini, kita buat tombol submitnya, submit untuk memfilter. Nah, teks pada tombolnya kita buat filter data. Dengan filter data ini tampilkan data saja. Tampilkan data. Nah, seperti ini. Kita beri warna dengan kelas. Nah, kita beri warna dengan warna abu-abu gelap. Kita ketikkan btn secondary. Oke, coba kita lihat. Nah, kita kecilkan lagi fontnya. Kita kecilkan lagi tombolnya. btn sm. Oke. Nah, supaya agak terlihat beda atau terlihat lebih menonjol, ini kita beri warna lagi untuk form filter desanya. Nah, ini kita cut, kita buat sebuah cut baru, kelas cut. Di dalamnya kita buat lagi cut body. Cut ini kita sudah belajar sebelumnya tentang cara membuat cut dan penjelasan serta kegunaan dari cut ini. Rapikan dulu. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Ini warnanya kita ubah agak lebih terlihat menonjol. Kita beri warna dengan BG info. Nah, ini letaknya kita pindahkan ke tengah. Di sini kita beri kelas MX Auto. Oke, seperti ini ya. Sekarang ini pada form ini kita buat wajib isi sudah. Dan pada formnya untuk metodenya kita gunakan metode get. Supaya di sini teman-teman juga lebih familiar dengan get. Jadi sebelumnya pada proses input data kita menggunakan metode post. Sekarang kita coba dengan menggunakan metode get. Actionnya akan kita alihkan ke warga underscore filter.php. Jadi nanti filternya akan diproses pada file warga filter.php. Oke, kita coba dulu. Misalnya di sini data yang ingin kita tampilkan adalah data warga yang tinggal di desa Semerbak Harum. Kemudian klik tampilkan data. Oke, sekarang sudah dialihkan ke file warga filter.php dengan mengirimkan data desa yang ber-ID 7. Jadi, data yang dikirimkan di sini adalah ID desa yang dipilih. Supaya lebih jelas, coba kita kembali, ini refresh. Coba teman-teman inspect elemen di sini. Kita lihat ID, isi ID-nya semua. Nah, seperti ini. Ini untuk desa harapan baru, ID-nya 1 sesuai dengan yang ada di tabel data desa. Kemudian Tanjung Kling ID-nya 4 dan seterusnya. Nah, ini. Jika kita memilih desa Semerbak Harum, maka ID yang dikirimkan adalah 7. Coba Semerbak Harum. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat file baru dengan nama warga filter.php. Kita buat file langsung warga filter.php. Di sini coba kita tangkap ya data ID desa ini. Buka tag php, echo variable underscore get, nama datanya desa. Oke, simpan, refresh. Nah, oke. Data desanya 7. Oke, datanya 7. Sekarang ini kita hapus dulu. Ini kita copy semua dari file warga.php, kita paste ke warga filter.php. Karena bentuk template-nya akan kita buat sama saja, yang membedakannya hanya
pada bagian bawah sini nanti yang kita tampilkan adalah data warga yang tinggal di desa Semerbak Harum atau desa yang ID-nya 7. Sekarang kita filter di sini data yang tampil pada bagian yang menampilkan data warga ini. Nah, di sini kita tangkap dulu data desa yang dikirimnya. Di sini misalnya variabel desa sama dengan ini, kita tangkap datanya menggunakan get karena dikirim melalui URL desa. Oke. Nah, kita masukkan ke query sini. Untuk where-nya kita tambahkan n warga desa sama dengan variabel desa. Oke, di sini sudah saya jelaskan sebelumnya. Cuma di sini kita buat penambahan saja. Di sini kita perintahkan untuk menampilkan warga yang desanya ber-ID 7. Coba kita lihat siapa-siapa saja yang ID-nya 7 warga. Nah, ID desanya 7. Nah, ini dia Samson, Karnaidi, Fahmi, Zulfikar. Jadi nanti mereka-mereka lah yang akan tampil karena mereka tinggal di desa Semerbak Harum. Oke, kita refresh. Oh, sepertinya belum kita save. File, save. Load lagi. Nah, maka tampil data-data warga yang tinggal di desa Semerbak Harum. Sekarang kita coba tampilkan data warga yang tinggal di desa Tanjung Kling. Nah, seperti ini. Ada 5 data warga, 5 warga yang tinggal di desa Tanjung Kling. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat agar pilihan pada form ini tidak berubah. Jika misalnya yang di input adalah Tanjung Purabakti, pada saat difilter seharusnya ini akan tetap tampil desa Tanjung Purabakti. Caranya kita kembali lagi, kita tangkap lagi data ID-nya. Di sini saja misalnya ID desa sama dengan variabel underscore get desa. Kita simpan dalam variabel ID desa. Kemudian di sini kita buat pengecekan if variabel ini d desa ID sama dengan variabel ID desa. ID desa echo selected sama dengan selected. Simpan. Nah, oke, seperti ini. Ini pengertiannya. Kita melakukan pengecekan jika ada data ID desa yang sama dengan ID desa yang dikirimkan melalui URL, maka kita perintahkan untuk menampilkan selected agar pilihan optionnya menjadi tetap dan tidak berubah seperti ini. Coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada data-data yang double. Ini bukan error, tapi pada saat saya menginputkan data sebelumnya, ini ada data-data yang sama saya inputkan. Coba kita hapus. Ini data-data yang double, kita hapus. Ini di AL sudah ada. Jadi bisa tinggal kita hapus saja jika ada data-data yang sama. Selanjutnya kita akan membuat tombol cetak untuk data yang sudah difilter. Misalnya data yang difilter atau data yang ingin ditampilkan adalah data warga yang tinggal di desa Harapan Baru. Selanjutnya warga yang tinggal di desa Harapan Baru ini bisa langsung kita cetak. Oke, buka lagi file warga filter.php-nya. Warga filter.php. Nah, sini pada bagian cetak sini, ini kita buat file untuk cetak yang baru lagi. Jika sebelumnya file untuk cetak data warga kita beri nama dengan warga cetak.php. Di sini kita beri nama warga cetak filter. Nah, file ini yang akan menangani nanti
halaman cetak data untuk warga-warga yang difilter. Oke, di sini kita kirimkan data ID desa yang ingin difilter. Sebelumnya kita telah menangkap data ID desa yang dikirimkan. Di sini kita simpan dalam variabel ID desa. Jadi di sini bisa langsung kita tampilkan saja echo variabel ID desa. Seperti ini. Kita refresh. Nah, coba teman perhatikan di link pada bagian sini pada saat saya meletakkan kursor pada tombol cetak. Nah, terlihat di sini ID desanya adalah 1 dan diarahkan ke file warga cetak filter.php. Coba desa lain, Tanjung Kling misalnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita klik. Nah, kita buat file warga cetak filter.php-nya. Simpan. Cetak, warga cetak filter.php. Nah, ini kita kopikan saja dari warga cetak.php. Ctrl A, copy, paste. Oke, kita simpan. Coba kita reload lagi. Nah, di sini masih menampilkan semua data. Sekarang kita filter. Data yang ditampilkan di sini adalah data yang desanya ber-ID 4. Seperti yang sudah kita buat pada halaman warga filter. Nah, ini kita tangkap data ID-nya. Kita kopikan saja. Warga cetak filter. Kita paste di sini. Nah, di sini di query ini kita tambahkan dan warga desa sama dengan variabel desa. Simpan. Kita refresh. Sepertinya agak lambat waktu tutup. Refresh dulu. Cetak. Nah, di sini masih ada error. Coba kita lihat. Nah, error di sini ada di baris 40 pada file warga cetak filter. Warga cetak filter 40. Katanya data desa tidak ditemukan. Coba kita lihat, data desa tidak ditemukan katanya. Warga cetak filter baris 40. Data desa tidak ditemukan. Nah, ini salahnya di sini. Ini seharusnya karena di sini data yang dikirimkan namanya adalah ID, seharusnya di sini juga kita buat ID. Seperti itu. Atau jika sebelumnya kita mengirimkan nama datanya adalah desa, seperti ini misalnya, desa, kita kirimkan ke warga cetak filter. Warga cetak filter, nah di sini bisa kita tangkap dengan desa. Simpan, coba kita ulangi lagi. Refresh. Nah, seperti ini. Ini adalah data-data warga yang tinggal di desa Tanjung Kling. Nah, seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup mudah pemahamannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Untuk materi selanjutnya, sepertinya kita akan membuat ikon atau menampilkan ikon di sini. Di sini bisa pada menu navbarnya atau pada tombol juga bisa kita buat ikon. Caranya sangat mudah. Sampai ketemu di video selanjutnya.